Ya, Kemudian yang kedua terkait dengan indeks literasi inklusi ya, indeks inklusinya. inklusi ekonomi syariah. Nah ini mungkin kita perlu eh, duduk bareng sama OJK juga mungkin Pak Budi ya. Ya, Karena ini juga kalau lihat angkanya sih memang nggak beda jauh sih dengan angka OJK punya indeks ya. Iya, ya. inklusi keuangan ya. Hanya saya masih curious ya terkait dengan apa indikator yang digunakan ya. Apakah memang ketika kita mengukur indeks ekonomi syariah ini kita juga harus mengukur sisi keuangannya ya. Karena Oke. itu mungkin yang kalau konteks mengukur indeks keuangan ya itu mungkin relevan gitu ini bagaimana apa ya akses mereka terhadap JKS ya perbankan Hmm, atau non perbankan. Tapi ketika kita mengukur indeks ekonomi Ekonomi. syariah, apakah memang itu harus kita hitung kembali ya ininya? Iya, iya, Mungkin perlu diskusi juga dengan ini ya. Atau perlu kita duduk bareng nanti awal tahun Pak Budi ya. Karena ini nampaknya menjadi challenge bagi kita iya. semua ya. Bagaimana kita bisa memformulasikan satu indeks ekonomi syariah ya yang bisa kita pertanggungjawabkan secara akademis ya. Dan Mm-mm. itu akan menjadi mungkin jadi yang pertama di dunia kali ya. Nah, di mana saya belum melihat ada otoritas atau negara yang mengeluarkan indeks indeks inklusi ekonomi syariah gitu. Sehingga nanti Mm-mm. kalau kita bisa come up dengan satu ini yang bisa kita pertanggungjawabkan ini satu capaian yang luar biasa gitu. Iya. Terus yang terakhir terkait dengan indeks halal lifestyle juga ini ya, Heeh. itu juga perlu banyak challenge juga ininya karena kan irisannya banyak sekali dengan indeks Inklusi ya. inklusi ya ininya Iya, ya. betul. Nah itu yang perlu kita apakah memang perlu sedip ini sejak sedalam ini ya untuk kita come up dengan angka indeks halal lifestyle gitu ininya ya. Atau pertanyaan selanjutnya apakah memang dari tiga indikator tersebut sudah merepresentasikan halal lifestyle gitu intinya ya. Ini yang mungkin yang kedua dan yang ketiga ini perlu kita diskusikan segera untuk come up dengan satu formula yang Formula. lebih robust. Mungkin dari Iya, saya itu dulu Pak Budi. iya. Iya, bagus Pak Yono, saya boleh menanggapi ya. Memang betul Pak ya. Jadi coba kalau kita melihat di inklusi ekonomi syariah ya. Memang sebetulnya salah satu pilarnya itulah penggunaan jasa atau produk lembaga keuangan komersial ya. Nah, ini memang harus kita harus hati-hati juga di sini karena memang saya setuju kalau itu nanti mungkin akan kita kita diskusikan lebih dalam ya. Artinya begini bahwa bisa jadi masyarakat tidak menggunakan apa namanya lembaga keuangan komersial ini pertama karena memang sebarannya kan masih belum merata nih Pak Yono ya. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah eh, mereka tetap bisa kita katakan terinklusi meskipun tidak harus menggunakan lembaga komersialnya begitu ya? Atau ada yang non komersial yang juga katakan bisa mewakili itu. Nah, ini yang belum kita eksplor Pak Yono. Nah, kalau ini bisa kita eksplor, artinya bisa menggantikan komersial yang memang masih belum masif tadi itu, tidak seperti konvensional ya, ini akan berbeda. Ini juga bisa menjadi suatu terobosan baru nanti ini sebetulnya, kalau boleh saya katakan seperti itu ya. Artinya kan begini, ini alasan saya kenapa bahwa banyak atau ada sekelompok masyarakat yang memang tidak mau sama sekali menggunakan jasa perbankan apapun itu syariah begitu ya. Karena ada apa namanya mazhab mereka bahwa ya artinya mereka berada di lingkungan itu tapi mereka tetap dikatakan katakanlah syariah dari sisi ekonominya begitu ya. Nah, ini tentu perlu diskusi mendalam karena memang kita harus come up kepada suatu konsep yang baru yang kira-kira sebetulnya masalah kita lebih besar dari apa yang kita temukan sekarang ini. Ini terbatas karena pertama kita istilahnya adalah mengukur sesuatu yang sudah terbatas istilahnya seperti itu. Jadi areanya itu luas tetapi karena ada pembatas yang katakanlah formal komersial tadi itu yang membuat sebetulnya itu tidak menjadi sesuatu yang sifatnya perlu. Artinya bahwa kalau kita bicara inklusi katakanlah syariah atau yang syariah ini artinya orang bisa hidup di luar itu tanpa harus menggunakan jasa komersial syariah. Ini yang saya juga pertimbangkan beberapa waktu lalu Pak Yono sebetulnya. Nah, jadi kalau tadi Pak Din katakanlah ada bridging mungkin justru konsepnya yang mesti kita agak agak ubah begitu ya sehingga ini bisa mencerminkan bahwa
Pertama adalah karena ya lembaga jasa keuangan syariah ini juga masih terbatas dan juga sebarannya belum merata sehingga ada wilayah-wilayah tertentu yang mungkin orang punya minat menggunakan tapi tidak terfasilitasi. Nah, apa yang mereka lakukan atau mereka gunakan? Ini menarik untuk kita kaji ke depan sepertinya. Itu kira-kira Pak Yono apa komentar saya terkait dengan karena ini juga sudah mengemuka beberapa tahun lalu ini sebetulnya. Apakah inklusi itu harus selalu ke komersial begitu ya, syariah seperti itu. Kira-kira demikian Pak Yono, tanggapan saya Pak Yono. Kalau terkait accessibility kita terhadap raw data, Pak Budi gimana? Oh, Kan oh kita silakan sedang nggak kita masalah. Itu oh, bagus sekali kalau nanti ada ide untuk dynamic modeling ya. Jadi artinya ya, bisa kita explore kira-kira mana yang kira-kira bisa kita istilahnya kita paritikan dia dengan ya, ya. perilaku ekonomi syariah. Ya, saya setuju sekali itu Pak Yono. Silakan nanti kita bisa gunakan Hmm. itu. Nah. Karena kalau di Stranas itu kan kita memang yang minta untuk membuat dynamic modeling ya, sehingga strategi komunikasi yang dilakukan di setiap kementerian lembaga itu akan punya dasarnya ya, dasarnya dynamic modeling ini gitu. Oke. Karena Iya. kan kita memang kalau saya baca kita baca di Stranas ya, Mm-mm. yang menjadikan anchor itu untuk target itu hasil survei yang kita lakukan Pak Oh iya ya. Budi ya, Wah, bukan dari OJK ya. luar biasa. Jadi mereka mention di Stranas itu ada cerita capaian indeks tahun berapa sampai tahun terakhir 2023 itu kuat angka-angka indeks literasi Excel kita, bukan yang Oh, dikeluarkan ini oleh ini ya. Nah, jadi lembaga. di satu sisi jadi kebanggaan tapi jadi beban juga. Nanti mereka challenge juga nih. Ini namanya namanya bangga tapi terbebani begitu. Iya, apalagi kalau lihat ini coba Budi gimana Kak Jipel kita lihat survei yang dilakukan oleh OJK kan mereka hampir 12.000, hampir Iya, 11.000 atau 12.000 dari responden kan, iya, iya betul. 10 kali lipat dari responden kita gitu ininya ya. Iya, iya betul, betul, betul. Gimana kita Kak Jipel? Iya, iya. Walaupun harapan kami nih ke depan itu ketika Stranasnya sudah jadi dokumen nasional ya, dan mereka mengendorse indeks literasi yang kita keluarkan, kewajiban Mm, survei itu harusnya dilakukan oleh lembaga negara gitu yang memang iya, eh, iya. melakukan survei seperti ini ya, seperti BPS ya. Iya, Walaupun untuk tahun depan sih kita masih asumsikan itu masih akan dilakukan oleh bukan kita ya. ya. Mungkin nunggu BPS ya, badan apa BPS pengganti DKS tuh, baru Oh, bisa kita geser gitu. iya, 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 iya. Tapi memang harus ada yang ini Pak Yono kalau saya lihat ya. Bukan saya mengejutkan BPS itu udah terlalu banyak apa namanya Iya betul survei-survei. betul. Takut fokusnya beda Pak. Karena kemarin juga saya dengar Iya juga iya. dari teman-teman BPS sendiri. Wah ini aku dapat kebebanan lagi nih. Iya, Ya, iya. itulah. Karena mereka itu yang OJK aja kan tadinya tidak mau stand alone gitu. Dia Iya, minta dititipin aja. Tapi ketika baca kuesionernya, wah ini nggak bisa yang dititipin terus iya, apa yang dilakukan ini. Ini tipikalnya berbeda gitu. Nanti iya bias betul. kan kerja kalau digabungkan dengan survei-survei yang lain ininya. Iya, Itu, iya itu. betul. Jadi mungkin ke depan kita coba ini ya modeling dari ini Pak Budi itu. Pak ya, Mungkin saya kira kali ya. Karena ini akan menjadi strategi komunikasi, mestinya strategi komunikasi kementerian lembaga untuk tahun 2025 itu harus rely on ke ini ya, ke dynamic modeling tuh. iya bisa, bisa, Nanti bisa. coba kita diskusikan ini gimana Boleh, ini ya. boleh Pak. Iya, iya, Apakah itu akan kita lakukan inisiatif BI atau mungkin kita tawarkan ke yang lainnya. Tapi iya, saya nggak yakin sih kalau kementerian lembaga yang lain punya inisiatif melakukan iya, modeling ini ya. iya. Iya selama ini pengetahuan saya BI yang leading ya. Iya, iya. Iya, Jadi iya, kita coba lah, kalau iya. misalkan awal siap-siap Pak Budi kalau kita harus melakukan Ya, simulasi insya Allah saya dynamic bisa bantu modeling. Pak di situ. Iya, iya. Oh, sama tahun depan kan kita masuk ke survei 3 tahunan nih Pak Budi ya. Iya, betul. Dan ini kan kalau nggak salah prosesnya bukan dilakukan di DEX ya, itu Iya, dilakukan di teman-teman logistik ini apa iya di pengadaan strategis ini ya. DPS ya. Pak Budi biasa suka ikut ya?
Iya, biasanya kalau yang kayak gini diundang, Pak. Tapi kemarin kita kalah memang tahun 2022 ya. Oh, karena prinsip pengadaan kan yang paling murah ya, bukan yang paling baik Iya. kan? Iya. Tapi juga Walaupun ada masalah walaupun tuh waktu. bedanya sedikit itu 1.000 2.000, kalau yang paling murah yang dipilih gitu ininya. Karena Iya. bagi mereka ya lebih aman daripada ditanya-tanya BPK gitu. Kenapa nggak milih yang lebih murah gitu? Iya, iya, iya. lebih, lebih gampang jawabnya kayak gitu. Iya. Dari saya Tapi itu Mas Din. iya. Iya, Sebetulnya Pak Yono sebelum balik ke Pak Din, mungkin waktu itu kami penasaran ke Mbak Siti itu. Mbak Siti salah satunya adalah karena gini memang kemarin juga sempat terjadi suatu apa namanya ya miskomunikasi itu. Ya ini saya terus aja ngomong. Jadi waktu mereka ngitung kami yang dilibatin juga Pak Yono kemarin itu. Waktu eh, kami Oh kalah ya. gitu, nggak apa ya? Iya. Jadi Oh Depan indikatif masih ininya ya, cawe-cawe ke budgetnya saya. ya. Iya. Atau gini mungkin waktu itu sasaran Mbak Siti coba mungkin ada pembobotan dari sisi teknisnya begitu ya. Mungkin itu ya ini nggak tahu lah saya hanya saran aja ya. Saran aja. Itu Iya. juga bisa menjadi salah satu filter awal atau filter akhir nanti untuk menetapkan pemenang ya. Ya meskipun saya pikir juga lembaga lain juga punya kompetensi untuk itu ya. Iya. Kayak gitu Iya. Pak. Ya. Ya, nanti Pak Budi. Iya. ya, makasih Pak Yan. Dari Rizka ada sesuatu? Ya, terima kasih Mas Din. Eh, ya Pak Budi, Bu Wiwi, semoga sehat-sehat. Ini Em, ya, tadi mereka nih mohon maaf nih karena nyambi. Mohon maaf kalau udah sempat dijelasin ya Pak Budi, Bu Wiwi. ya. Em, yang ini sih penasaran karena kemarin emang kita udah ngecek-ngecek juga nih yang dari laporan awal juga. Yang Mm-mm. NTB itu kan nilainya lebih rendah dari rata-rata keseluruhan ya Pak Budi ya. Untuk literasinya ya. Iya, iya. Nah itu kira-kira kenapa ya Pak? Karena kan kalau kita lihat memang dia kan penduduknya mayoritas Muslim juga gitu ya Pak Budi ya. Nah Ya, itu betul. boleh dikasih informasi lebih nggak ya Pak Budi? Itu yang Ya, pertama. Terus yang kedua, nanti itu akan ada laporan yang versi Word-nya kan ya Pak Budi ya, iya, iya. yang Sudah kita lebih siapkan. detail. Ya, sudah Oh kita iya, siapkan. iya. Iya, itu mungkin Pak. Terus yang ketiga, ya reminder pembayaran sih Mas Din kayak biasa. Ya, oke. Karena ini ya apa namanya ini juga kita udah di reminder sama tim keuangan juga. Ya. Jadi biar bisa kemarin Rizka sambil share screen ini deh. Kemarin kami udah drafting BAPP sama sama BAST lagi ya, Bu Wiwi, Pak Budi nih tanggalnya udah Rizka Japri juga ke Bu Wiwi. Nah mungkin Mm-mm. setelah meeting ini nanti Rizka share by email. Mm-mm. Mungkin mohon perkenannya nanti untuk dokumen pembayarannya kalau boleh di minggu ini Pak Budi, Bu Wiwi Insya bisa Allah. nggak Kalau ya? itu udah siap sih. Ah, Untuk udah ya, siap. Nah, oh iya, nah jadi nanti ya, kita udah siap. BA-nya yang Kak Rizka emailkan nanti bisa sekalian ditandatangan dan dikirim sekalian gitu ya, Pak Budi Baik. sama Bu Wiwi. Jadi harap karena memang ada persetujuan lagi nih nanti yang akan kita mau naikin ke pimpinan. Jadi biar bisa diproses di minggu ini. Jadi insya Allah targetnya minggu depan ada apa udah realisasi gitu. Mungkin Baik. itu Pak Budi dari Rizka. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Rizka. Oke, Mbak Rizka, saya mau terangin NTB. Memang NTB ini menarik ya. Eh, Kami pernah ke lapangan waktu tahun 2023. Jadi memang kalau kita lihat itu mereka Muslim, tetapi ya maaf artinya eh, literasi mereka itu ternyata Mbak Rizka jadi ya tadi ya eh, mereka Muslim tetapi tingkat pengetahuan mereka itu dalam konteks literasinya itu memang seperti yang kita dapatkan gitu ya. Jadi Muslimnya taat tetapi dalam taatnya ini terlihat literasinya rendah tapi di inklusinya tinggi loh dia itu. Tapi kalau kita tanya detail itu mereka hanya beberapa bisa jawab begitu ya. Nah ini menarik ini. Jadi mereka memang ya maaf karena memang tingkat pengetahuan apa tingkat pendidikan mereka rata-rata juga SMA ya. Masyarakatnya ketaatannya bagus tapi dari sisi tingkat pengetahuannya memang mesti harus dipoles lagi kalau boleh saya katakan seperti itu ya. Ini yang menarik ya. Waktu kita tanya terkait dengan prinsip ekonomi syariah hanya beberapa bisa menjawab sekian begitu ya. Kemudian juga Iya. beberapa hal seperti kehalalan produk juga mereka ya seperti yang saya ceritakan tadi. Mereka tahu halal haram itu ya selama nggak ada babinya haram apa halal Pak dibilang gitu. Ini hal seperti itulah yang menjadi warna dari NTB seperti itu kurang lebih lah. Mungkin Bu bisa nambahkan juga Bu.
Masih di mute? Masih di mute, Ibu. Heeh. Ya, tadi apa namanya extended extended ini layar screen. Iya, jadi NTB memang baru tahun ini kita lakukan survei ya Mbak. Kami lihat juga ya seperti tadi sampaikan Pak Budi, memang dari sisi indeks literasinya rendah tapi inklusinya tinggi. Ini yang memang perlu mungkin nanti kami lihat ke drill down gitu ya ke aspek-aspek yang di bawah masing-masing di literasi dan inklusi. Sebenarnya di literasi masalahnya yang terbesar tuh yang mana gitu ya di antara 6 aspek itu. Demikian Mbak Rizka. Iya, iya terima kasih Bu Wiwi. Pak Budi, Bu Wiwi, apakah nanti memang setiap provinsi itu bisa ditambahin analisis yang tadi Bu Wiwi sampaikan gitu ya. Jadi provinsi A itu dia naik karena apa highlightnya, kemudian provinsi B turun, itu juga mungkin penyebabnya apa gitu ya. Jadi nanti akan menjadi masukan juga bagi teman-teman Ketsos gitu Bapak Ibu. Jadi nanti teman-teman Ketsos untuk tahun depan bisa konsentrasi di area-area apa namanya yang tadi indeksnya turun gitu ya di provinsi-provinsi tersebut gitu karena emang ada kalau Rizka nggak salah emang di tahun depan itu nanti akan ada konsentrasi perwilayahan juga untuk sesi edukasi dan literasinya. Itu mungkin terus yang kalau Rizka nggak salah tapi NTB sebelumnya udah pernah juga kan ya Pak Budi ya. Ya, Survei nasional kalau Rizka nggak salah. nasional Yang ya 3 ada. tahun ya, 3 Ya, tahun. nasional Yang 3 ada. tahun. Iya. Nggak, tapi kalau dari 3 tahun itu dia naik ya, dia naik atau turun ya? NTB-nya kalau di compare. Kalau kita lihat agak sedikit turun ya. Agak sedikit turun. Tapi Oh nggak ya. signifikan sih. Artinya memang ya itu cerminan masyarakat sana seperti itu ya. Iya, nah itu mungkin kalau boleh Pak Budi Ya, ditambahin informasinya juga ya Pak ya, karena emang ya. kalau kita share ke teman-teman Ketsos juga mereka butuh informasi lebih lanjut. Ini ada penurunan, informasinya seperti apa? Karena nanti juga bisa kita teruskan juga informasinya ke teman-teman KPW setempat ya Pak Budi ya, karena emang di KPW NTB juga ada apa? Unit yang memang bagian HR-nya. Nah itu juga mereka bisa dapat informasi lebih dalam lagi untuk mensosialisasikan atau mengedukasi aspek literasi apa gitu ya terkait ekonomi syariah. Mungkin itu Pak Budi, Bu Wiwi, terima kasih banyak. Oke, sama-sama Mbak Rizka. Ya, baik. Rizka. Kalau dari kami cukup. Dari Pak Budi ada yang mau ditambahkan sebelum ditutup? Ya, oke, terima kasih Pak Din. Ya, jadi ya survei tadi sebenarnya banyak kejutan dari pihak kami ya Pak. Karena memang tadi saya juga sudah menggarisbawahi juga Pak Din terkait dengan dinamika indeks-indeks di wilayah ya. Ada yang naik, ada yang turun seperti itu. Memang ini menjadi perhatian kita juga nih apakah di tadi ya di sebaran sampelnya dan sebagainya karena kami selalu mengamati apakah simbol random yang kita lakukan ini apakah sudah sesuai. Kalau kita coba itu memang sudah sesuai. Memang tadi waktu kita merandom RT atau katakanlah RW itu memang menjadi satu apa namanya sangat terkait juga dengan sebaran sampel atau jumlah sampel yang kita akan ambil. Karena kami menggunakan kasus suatu kaidah bahwa setiap RT itu kita ambil 4 sampai 5 responden. Itu yang membuat kita tidak bisa bergerak luas karena keterbatasan tadi. Kira-kira Pak Din itu yang mungkin kita perlu garis bawahi ya dari keseluruhan tadi ya. Oke. Iya, iya sama sih Pak Budi. Maksudnya untuk sebaran sampel ini, terutama untuk daerah yang turun ya, itu kayaknya nanti kita mungkin awal tahun kayaknya sebelum kita diseminasi gitu pasti akan butuh diskusi lebih lanjut gitu ya supaya kita dapat risking yang memang lebih make sense gitu ya Pak Budi pada saat kita untuk melakukan diseminasi. Mungkin itu Pak Budi, karena dari kami sudah cukup, saya akhiri. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas pencapaian hasil surveinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Yono, Pak Terima kasih, Din, Pak Din. Mbak